Pemirsa, pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara melarang warganya keluar rumah selama 3 hari. Petugas gabungan TNI Polri pun dikerahkan untuk mengamankan seluruh titik di Kendari. Hari ini seluruh wilayah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sepi. Area pertokoan, pasar tradisional, pelabuhan, dan perkantoran ditutup. Hal ini menyusul instruksi yang dikeluarkan Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir agar warga beraktivitas total di dalam rumah selama 3 hari, mulai hari ini hingga Minggu 12 April 2020. Ya, kalau kita pikir ya, kalau memang dianggap itu aturan yang benar ya sudah itulah. Tapi kita lihat dulu apa. Tanda tanyanya kan itu kan saja. Pemerintah Kota Kendari berharap seluruh warga benar-benar mematuhi instruksi Wali Kota demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono, iNews melaporkan. Selengkapnya untuk membahas larangan keluar rumah 3 hari, sudah bergabung bersama kami Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak April. Baik, Pak Sul, ini hari pertama kebijakan di Kendari untuk tidak keluar rumah begitu ya Pak ya. Bagaimana hari ini Pak pemberlakuannya dan kenapa diberlakukan seperti ini? Ya, pertama tentu saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan saya kepada seluruh masyarakat Kota Kendari yang dengan penuh kesadaran bersama-sama berupaya maksimal untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan sesungguhnya latar belakang kenapa kami menyampaikan seruan ini agar kan kita tahu ya, hari ini adalah hari besar ya, hari libur nasional, kemudian besok dilanjut dengan bukan hari kerja, Sabtu, dan kemudian Minggu hari Pasca. Sehingga kita sebenarnya ini langkah antisipatif. Kita jangan sampai masyarakat karena suasana libur hari raya kemudian justru malah beraktivitas di luar rumah. Kan kita semua sepakat bahwa penularan COVID-19 ini akan terjadi akibat kontak interaksi yang banyak atau kemudian di antara sesama kita. Sehingga semakin sering kita kemudian menghindari kontak tersebut, maka penularannya juga semakin kecil untuk terjadi pada diri kita. Sehingga inilah langkah yang kami lakukan di Kota Kendari. Alhamdulillahnya seluruh masyarakat menyambut baik dan ya kita saksikan hari ini hampir seluruh wilayah Kota Kendari benar-benar sepi dan masyarakat memilih untuk beraktivitas di rumah bersama keluarga sehingga kita berusaha agar penularan COVID-19 ini bisa kita maksimalkan. Baik, jadi ini sifatnya himbauan atau ada sanksi Pak? Jadi sebenarnya tidak ada sanksi dalam artian bahwa tindakan represif tidak ada. Jadi kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, pihak TNI untuk secara persuasif mengingatkan masyarakat. Dan sebenarnya kejadian hari ini atau apa yang terjadi hari ini itu bukan tiba-tiba terjadi, tapi sudah akumulatif dari sosialisasi, penjelasan yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Dan sekali lagi saya juga ingin menjelaskan pada kesempatan ini bahwa ini bukan hasil kerja satu pihak, tapi ini adalah kolaborasi, akumulasi dari semua pihak, dari semua aksi-aksi yang selama ini sudah kita lakukan. Sehingga alhamdulillah masyarakat menunjukkan kedisiplinannya, menunjukkan kebersamaan dan kekompakannya untuk menyadari bahwa COVID-19 ini hanya bisa kita hentikan dengan kekompakan. Baik, dalam penyebaran COVID-19 di Kendari sendiri Pak, boleh data yang tercatat berapa yang positif Pak? Ya, jadi memang 2 hari terakhir terjadi lonjakan yang cukup signifikan, yang semula kita mendata hanya ada 4 pasien COVID dan alhamdulillah 1 sudah dinyatakan sembuh. Tapi pada tanggal 9 April yang lalu kemarin itu terjadi penambahan yang cukup signifikan sebanyak 8 orang dan sekarang jumlahnya menjadi 12. Ya, dan 1 sudah sembuh sehingga yang sedang dirawat sekarang adalah 11. Baik, dari 11 orang yang positif ini Pak, ke-11-nya tertular lewat mana Pak? Jadi sebagiannya memang setelah bepergian dari luar daerah. Jadi pasien kita yang pertama, kedua, dan ketiga itu pasien dari melaksanakan ibadah umroh. Pulang, kemudian bertemu dengan keluarga, kemudian dirawat di rumah sakit, dan ternyata ini menjangkiti keluarga yang merawat di awal, sehingga bertambahlah pasien kita. Gitu.
Baik, dengan banyaknya pasien yang tertular dari luar begitu Pak, apakah akan ada kebijakan untuk menutup akses keluar dan masuk Pak? Jadi sebenarnya kita tidak menutup karena memang posisi Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi itu butuh ekstra untuk kemudian melakukan hal itu. Dan memang itu bukan menjadi pilihan bagi kami. Yang kami lakukan adalah peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan. Jadi kita setiap warga yang melintas di wilayah perbatasan, baik yang masuk maupun keluar itu kita lakukan pengecekan. Pertama kita cek kondisi fisiknya, dimulai dengan termogan gitu ya, kita ukur suhu tubuhnya. Nah memang beberapa kita temukan setiap hari kita menemukan ada warga yang suhu tubuhnya di atas 38 derajat. Nah, kalau seperti ini kita minta yang bersangkutan mengisi surat pernyataan untuk bersedia melakukan isolasi mandiri di kediamannya masing-masing. Sambil terus kemudian lewat Dinas Kesehatan kita memantau keberadaannya dan kita memantau kondisi yang bersangkutan. Jangan sampai terjadi gejala-gejala sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, misalnya demam tinggi, kemudian batuk dan sesak napas. Kalau gejala ini terjadi, maka kita segera melakukan tindakan untuk menjemput dan mengisolasi di rumah sakit. Baik, terima kasih Pak Wali Kota Kendari, Zulkarnain Hadir sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Pak, sehat selalu. Pemirsa, di tengah pandemi Corona, perangkaian ibadah Paskah dijalankan secara online tanpa mengurangi esensi nilai ibadah. Prosesi jalan salib pada ibadah Jumat Agung pun diikuti jemaat melalui layar ponsel atau laptop. Tetapi berkat sengsara putramu, kami kau bebaskan dari kekelaman itu. Seluruh umat Katolik yang merayakan Tri Hari Suci harus mengikuti Misa Jumat Agung melalui live streaming. Layanan ini diselenggarakan di seluruh gereja Katolik di Indonesia. Seperti Keuskupan Agung Jakarta yang menggelar 2 kali live streaming Misa Jumat Agung pada pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Barat. Setiap jemaat yang mengikuti Misa Jumat Agung secara live streaming wajib mengikuti sejumlah aturan termasuk berpakaian selayaknya masuk ke gereja. Meskipun ibadah berlangsung secara online tidak mengurangi kehikmatan ibadah Jumat Agung. Sebagai taruh hamba Yahweh. Akibat pandemi Corona, profesi jalan salib bagi umat Kristiani di Purwokerto, Jawa Tengah digelar di rumah secara online. Umat Kristiani pun mengikuti prosesi jalan salib yang dipandu pendeta di Gereja Katedral Purwokerto melalui monitor ponsel atau laptop. Kendati dilaksanakan secara online, namun tidak mengurangi nilai sakral ibadah Jumat Agung yang tetap berlangsung hikmat. Sangat berbeda karena biasanya kami berkumpul, bertemu dengan umat yang lain, secara fisik kami juga bertemu, tapi dengan kondisi yang seperti ini akhirnya kami harus di rumah dengan segala sesuatunya sangat berbeda, jadi kami merasakan sungguh kerinduan untuk bertemu, tapi supaya penyakit ini memang tidak menular, maka memang inilah jalan yang harus ditempuh dan kami harus menerima dengan ini. Rangkaian ibadah Tri Hari Suci secara online ini telah dilakukan sejak perayaan Kamis Putih kemarin. Ibadah akan dilanjutkan hingga Misa Paskah hari Minggu mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, personil Tentara Nasional Indonesia membagikan bahan pokok kepada warga yang tetap di rumah di Cilacap, Jawa Tengah. Tak hanya membagikan sembako, personil TNI juga menyemprotkan disinfektan di permukiman warga. Aparat TNI dari Kodim 0703 Cilacap menyusuri permukiman warga yang tetap berada di rumah untuk membagikan sembako kepada warga kurang mampu yang terdampak pandemi virus corona. Bagi warga kurang mampu, pemberian bantuan ini sangat bermanfaat bagi mereka. Pandemi virus corona telah membuat sebagian besar dari mereka kehilangan pekerjaan. Pemberian ribuan paket sembako ini dilaksanakan untuk memberikan semangat dan membantu ekonomi warga yang saat ini mengalami kesulitan akibat pandemi virus corona. Pembatasan secara lokal yang tentu juga mengurangi mata pencarian mereka, namun kita hadir sebagai solutor, memberikan solusi, paling tidak meringankan beban kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih bisa survive.
Tak hanya memberikan bantuan sembako, aparat TNI dari Kodim 0703 Cilacap juga melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan permukiman penduduk. Penyemprotan disinfektan ini sebagai upaya TNI untuk memutus penyebaran virus corona. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pandemi virus corona mengharuskan masyarakat membatasi aktivitas berkumpul, salah satunya ibadah sholat Jumat. Namun banyak muslimin yang khawatir akan dosa besar jika tidak melaksanakan sholat Jumat lebih dari 3 kali berturut-turut. Sejak pemerintah mengumumkan masuknya virus corona di Indonesia awal Maret lalu, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah wabah kian meluas. Salah satunya adalah dengan meniadakan sementara kegiatan dan ibadah keagamaan di tempat-tempat peribadatan. Salah satu ibadah yang sementara waktu ditiadakan adalah salat Jumat. Meski ditiadakan, muslimin tetap harus menggantinya dengan salat zuhur di rumah masing-masing hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman. Meski demikian, keresahan pun timbul di kalangan umat muslim. Pasalnya salat Jumat wajib bagi laki-laki dan meninggalkannya 3 kali berturut-turut merupakan dosa besar. Seperti yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut tanpa uzur, Allah akan mengunci mata hatinya. Namun untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona, Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk berdiam di rumah dan melakukan kegiatan seperti bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Namun ancaman dosa besar hanya berlaku bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat Jumat secara sadar, meremehkan, dan bermalas-malasan. Sedangkan meninggalkan salat Jumat karena kondisi darurat, hukumnya diperbolehkan. Seperti jika dalam kondisi genting, ada uzur seperti sakit, dalam perjalanan, atau tersebarnya wabah virus atau penyakit menular seperti saat ini. Salat Jumat boleh ditiadakan dengan harus menggantinya dengan salat zuhur. Seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menyebutkan Rasulullah bersabda, jangan dikumpulkan yang sakit dengan yang sehat. Jika kondisi ketika berkumpul dan berkerumun berpotensi menyebarkan sebuah wabah atau menularkan penyakit, maka tidak salat Jumat lebih dari 3 kali berturut-turut diperbolehkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas hukum meninggalkan ibadah sholat Jumat selama pandemi corona, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak, Kamarudin Amin. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kamarudin Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, ini kan banyak kekhawatiran oleh masyarakat Islam yang sudah tidak melakukan sholat Jumat lebih dari 3 kali, Pak. Seperti apa, Pak, hukumnya? Ya, ini tidak ada pilihan bagi kita, ya, dan dalam beberapa hadis memang dikatakan bahwa misalnya dikatakan mantaraka salasa jumu'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin, misalnya. Ada hadis yang mengatakan demikian, jadi tidak boleh meninggalkan 3 kali Jumat berturut-turut tanpa uzur, bahkan dianggap sebagai orang munafik. Tetapi sekarang ini kan kita tidak ada pilihan gitu. Kita tidak ada pilihan kecuali menghindarkan diri kita untuk berkumpul bersama dengan yang lain untuk menghindari potensi terjadinya transmisi coronavirus disease 19 ini. Dalam beberapa ayat misalnya dikatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, ya, jangan engkau melemparkan dirimu dalam kehancuran. Jadi jangan sampai kita berkumpul kemudian kita menyebabkan diri kita terinfeksi
atau bahkan menularkan juga kepada orang lain. La darar wa la dirar, ya, ad-dararu yuzal. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sebenarnya banyak sekali narasi-narasi keagamaan, teks-teks keagamaan, baik ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi maupun kaidah-kaidah fikih yang bisa kita kutip untuk mengatakan bahwa dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, insya Allah Allah sangat paham, maha melihat, maha mengetahui, dan bisa memaafkan ketika kita tidak melaksanakan sholat Jumat dalam kondisi darurat. Bahkan kita berharap mudah-mudahan Allah insya Allah dengan ketulusan, dengan keikhlasan kita sholat duhur di rumah dengan penuh kehusyuan, semoga tidak mengganggu kualitas ibadah kita. Baik. Karena kondisinya seperti sekarang ini. Baik, Pak, dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan suci Ramadan, begitu pastinya akan susah kalau kita harus sholat tarawih dan juga sholat berjamaah lainnya. Ini seperti apa Pak hukumnya? Ya termasuk itu juga, jadi termasuk sholat tarawih, Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan surat edaran pedoman kepada umat Islam agar sholat tarawih dilaksanakan di rumah saja bersama dengan keluarga kecil, keluarga inti. Sekali lagi mudah-mudahan dengan berada di rumah bersama keluarga inti justru bisa meningkatkan kualitas ibadah kita karena kita melakukannya bersama keluarga di rumah dalam kesunyian. Mudah-mudahan munajat kita, doa kita, ibadah kita kepada Allah bisa diterima di sisinya insya Allah. Saya kira justru sekarang ini umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, di samping kita melakukan upaya-upaya duniawi, saintifik, empirik untuk memastikan atau memerangi corona ini, kita juga harus melakukan upaya-upaya spiritual gitu ya. Jadi ya dengan melakukan ibadah, bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berdoa semoga bisa segera berlalu. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kamarudin Amin sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Ayu Sore.